Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelayanti dengan NIM 2320203870232005. Nah, di sini saya akan membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas UAS saya, yaitu menganalisis sebuah film yang berjudul Tanda Tanya di mata kuliah Sosiologi Agama. Nah, sekarang mari kita masuk ke analisis film yang menurut saya itu sangat kuat dan patut untuk kita saksikan lagi, di mana filmnya itu berjudul Tanda Tanya yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Sejujurnya, film ini seolah mencerminkan kerumitan di kehidupan kita di Indonesia. Nah, untuk tugas sosiologi agama ini, saya akan lebih berfokus pada alasan mengapa film ini sangat kaya dengan konflik. Cerita dalam film ini itu mengikuti 3 keluarga dengan latar belakang agama yang berbeda, yang saling bergantung satu sama lain. Nah, kita diajak untuk mengikuti kisah Menuk yang diperankan oleh Revalina, seorang perempuan muslim yang suaminya Soleh yang diperankan oleh Reza Rahardian adalah seorang mu'allaf Tionghoa yang keberadaannya sebagai muslim sering dipertanyakan. Selain itu ada juga Rika yang diperankan oleh Endita, seorang Katolik yang berusaha menjalin hubungan dengan Bagus atau Agus Kuncoro, seorang Muslim. Intinya kita hidup bersama tetapi tidak sepenuhnya harmonis. Nah, film ini mengilustrasikan bagaimana keragaman yang seharusnya indah bisa berubah menjadi sumber kecurigaan serta konflik. Selanjutnya, analisis intoleransinya. Nah, kita dapat mengidentifikasi setidaknya 3 jenis intoleransi yang terstruktur dalam film ini. Yang pertama yaitu kekerasan fisik dan simbolis, di mana serangan bom terhadap restoran bukan sekedar kejahatan. Itu adalah bentuk kekerasan simbolis yang bertujuan untuk menghancurkan mata pencaharian dan identitas dari para korban. Misi utamanya yaitu menyampaikan pesan bahwa kelompok minoritas harus dihilangkan dari area publik. Nah, kedua, pengucilan sosial, di mana pengucilan sosial yang parah, di mana penolakan terhadap pemakaman jenazah. Hak asasi manusia yang utama hanya karena perbedaan pendapat atau keyakinan, memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip yang sangat kaku digunakan untuk melakukan diskriminasi sistematis bahkan sampai ke batas hidup dan mati. Nah, yang terakhir yaitu diskriminasi dan stigmatisasi, mana stigma yang dialami oleh Soleh sebagai seorang mu'allaf yang tidak sah karena latar belakangnya yang Tionghoa mencerminkan konflik serius di dalam agama itu sendiri. Nah, toleransi tidak hanya ditujukan terhadap agama-agama lain, tetapi juga terhadap perbedaan yang ada di agama yang sama. Nah, adapun analisis teoritisnya. Nah, apa sih yang menyebabkan fenomena ini? Nah, sosiologi agama menawarkan penjelasan melalui teori konflik. Intoleransi yang terjadi bukanlah hasil dari keyakinan yang tulus, tapi intoleransi yang terjadi tetapi lebih kepada pertarungan untuk mendapatkan kekuasaan dan penguasaan sosial, di mana kelompok ekstrim memanfaatkan agama sebagai landasan untuk dominasi. Nah, dengan menyerang restoran Soleh, mereka berusaha mendapatkan otoritas simbolik, hak untuk menjadi pihak tunggal yang menentukan apa yang dianggap benar dan suci di komunitas tersebut. Jadi, tindakan ini merupakan usaha yang terpaksa untuk mempertahankan batas identitas yang kaku. Keberadaan mu'allaf Tionghoa atau hubungan antara Menuk dan Rika dianggap mengancam homogenitas yang mereka inginkan. Mereka
menggunakan kekerasan sebagai pilihan terakhir untuk menegakkan kekuasaan atas ruang publik dan memastikan bahwa kelompok minoritas hidup dalam ketakutan. Nah, selanjutnya yaitu keterkaitan dengan realitas di Indonesia. Tragedi yang terdapat dalam film ini langsung mencerminkan berbagai kejadian nyata yang terjadi di Indonesia. Insiden serangan ke restoran berfungsi sebagai analogi yang tepat untuk konflik yang melibatkan tempat ibadah, yaitu dominasi kelompok mayoritas yang menolak keberadaan ruang publik untuk kelompok minoritas. Nah, dengan cara yang sama, stigmatisasi yang dialami Soleh sejalan dengan pengecualian yang dialami oleh Ahmadiyah atau Syiah Sampan, di mana kelompok agama minoritas tidak diakui hak-haknya karena alasan dogma yang sektarian. Nah, analisis ini memperjelas bahwa tantangan yang kita hadapi adalah adanya regulasi sosial yang tidak adil serta kegagalan lembaga dalam melindungi hak-hak minoritas dari serangan yang memanfaatkan dogma sebagai perisai. Nah, jadi apa sih solusinya atau urgensi moderasi beragamanya? Jadi jawabannya terletak pada gagasan yang sangat berkembang saat ini, yaitu moderasi beragama. Nah, mengapa hal ini begitu signifikan? Karena film ini itu memperlihatkan resiko dari kehidupan yang ekstrim dari sisi kanan radikalis maupun di sisi kiri acuh tak acuh terhadap norma. Nah, moderasi mengajak kita untuk mencari keseimbangan atau wasatahiyah, di mana kita perlu menekankan toleransi seperti ikatan persahabatan yang tulus antara Rika dan Menuk. Nah, kita juga harus menegaskan bahwa anti kekerasan merupakan prinsip pokok. Dan yang paling krusial, kita harus memiliki komitmen kebangsaan kita tinggal di Indonesia. Sehingga hukum negara harus menduduki posisi lebih tinggi daripada klaim kebenaran pribadi. Nah, pesan paling mendalam dalam film ini terletak di akhir, yaitu saat bom meledak semua individu saling membantu tanpa mempedulikan agama. Nah, ini disebut solidaritas kemanusiaan. Nah, adapun pesan bagi kita sebagai mahasiswa, jangan biarkan kepercayaan kita berubah menjadi suatu ideologi yang memicu perpecahan. Jadilah individu yang memanfaatkan agama sebagai cara untuk membangun empati sosial, bukan untuk menyebarkan kebencian. Nah, sebagai kesimpulan, film Tanda Tanya ini adalah representasi sosiologis yang kuat mengenai kerapuhan koeksistensi dalam masyarakat majemuk di Indonesia. Film ini dengan jelas menunjukkan bahwa intoleransi yang berujung pada kekerasan seperti pengebonan dan diskriminasi adalah manifestasi dari konflik kekuasaan simbolik dan upaya paksa untuk menjaga batas-batas identitas agama yang kaku. Nah, adapun temuan utama menunjukkan bahwa intoleransi adalah ideologi dominasi adalah kelompok radikal yang menggunakan dogma agama sebagai ideologi dominasi untuk merebut otoritas dan melakukan eksklusi sosial terhadap kelompok minoritas atau mu'alaf Tionghoa maupun non-konvensional. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan akan moderasi. Nah, konflik ini menegaskan bahwa moderasi beragama bukan hanya pilihan etis tetapi mandat sosiologis untuk kelangsungan negara. Nah, solusi terletak pada pengarusutamaan nilai toleransi, anti kekerasan dan komitmen kebangsaan. Nah, pada akhirnya
film ini berfungsi sebagai pengingat kritis bahwa agama haruslah menjadi sumber kasih sayang universal dan dasar bagi solidaritas kemanusiaan, bukan legitimasi bagi perpecahan atau kekerasan. Nah, tugas kita sebagai masyarakat akademik adalah menjadi pelaku perubahan yang memastikan pluralitas Indonesia dikelola dengan keadilan dan kedamaian. Nah, itulah tadi penjelasan saya terkait dengan analisis film Tanda Tanya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.